Kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Subang hanya bisa diungkap melalui pengungkapan kejahatan yang terjadi di yayasan. Karena kasus Rajapati ini berhubungan dengan yayasan. Dan 2 orang korban adalah tumbal dari kejahatan yang terus berlangsung di dalam yayasan tersebut. Mengapa harus melalui yayasan? Karena untuk mengungkap kejahatan di yayasan yang digawangi oleh Yosep sudah memiliki alat bukti yang cukup dan barang bukti yang jauh melebihi daripada cukup. Ada video pengakuan pelaku, baik Yoris maupun Yosep. Dari video-video mereka, setidaknya minimum 4 alat bukti sudah terpenuhi. Di mobil hitam Alphard. Itu mobil Alphard punya Bapak ya, pribadi? Enggak, itu saya sudah berikan kepada istri saya. Arti Bapak yang beli, cuma Ya, diberikan kepada ke ibu mamahnya. almarhumah Tuti. Ya, mamahnya. Bapak Saya mau sampaikan bahwa itu bentuk kasih sayang Bapak kepada... Iya, kepada mamahnya. Dan kebetulan yang memang yang bisa bawa kendaraan itu hanya anak saya, Yoris. Terus terang aja, saya nggak bisa membawa kendaraan. Karena mungkin ya kalau misalnya ketemu, papa itu suka minta uang. Boleh tahu yayasan itu keuntungan dapat berapa kira-kira tuh? Ya, Masing-masing misalnya. masing-masing kalau misalnya gaji gitu kan per bulan 12 juta kalau AA gitu kan. Kalau mama? misalnya mama 10 sama Amel. Ada barang bukti hasil kejahatan berupa mobil, sepeda motor, tanah, dan rumah. Kendaraan roda 4-nya pun sudah dalam status penyitaan oleh polisi. Pengakuan pelaku sudah ada, barang bukti sudah disita, rekening yayasan sudah dibuka. Mengapa tidak diproses? Inilah mengapa saya ngotot agar kasus yayasan ini diusut tuntas. Dan jika ternyata kasus yayasan yang alat buktinya sudah sangat super lengkap ini pun tidak mau diusut, maka jangan harap kasus pembunuhan yang alat buktinya saja pun belum lengkap akan terungkap. Di video ini saya menitik beratkan pada KTP palsu atas nama korban Amalia Mustika Ratu. Berdasarkan screenshot tampak depan buku surat Yasin yang beredar di internet, ditambah foto di nisan almarhumah, jelas terlihat bahwa almarhumah Amalia Mustika Ratu lahir pada tanggal 18 Desember 1998. Sedangkan akte pendirian yayasan bertanggal 18 Agustus 2015. Jarak antara akte pendirian yayasan dan tanggal kelahiran korban hanya berjarak 16 tahun. Akan tetapi di akte pendirian sudah ada KTP atas nama almarhumah. Siapa yang membuat KTP tersebut? Bisa dipastikan bahwa KTP korban adalah palsu. Lantas siapa pemalsunya? Saat ini hanya tersisa 2 dari 4 orang keluarga Yosep Hidayah yang masih hidup. Almarhumah kemungkinan besar tidak mengetahui perihal pemalsuan ini. Karena menurut ketentuan undang-undangnya, pendiri bisa diwakilkan dalam pembuatan akte melalui surat kuasa. Atau korban dipaksa pada saat itu agar mau dibuatkan KTP palsu. Mengenai KTP palsu korban, Yosep dan Yorislah yang paling bertanggung jawab. Pemalsuan KTP diancam dengan pidana penjara pemalsuan. Pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah.
Ada banyak sekali sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada para maling di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Mulai dari pemalsuan KTP, akta pendirian yayasan menggunakan dokumen palsu, penyelewengan kekayaan yayasan, hingga pencucian uang haram. Karena belum ada juga tindakan dari penegak hukum, maka kita sebagai rakyat menuntut agar semua penyimpangan dan niat jahat dari Yoris dan Yosep ini diproses hukum. Dimulai dari menandatangani petisi, kemudian kita akan melanjutkan dengan laporan polisi.